warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Nah, rasanya saya Sukmawati Ibrahim tentunya hadir untuk memberikan informasi menarik untuk Tribuners di rumah. Oke, dan seperti biasanya kita selalu hadir setiap hari ya, setiap pukul 2 WITA dalam program acara tentunya live on the spot. Ya, baik. Tribuners, jadi saat ini kita akan mendengarkan secara langsung laporan dari wartawan Tribun Timur yang saat ini sedang berada di Wajo ya. Kita menyapa dulu ada Hardiansyah kawan. Halo. Halo. Oke. Jadi Tribuners hari ini dari Tribun Wajo ya akan melaporkan secara langsung dari lapangan ya terkait Musda 10 Golkar Wajo. Kira-kira seperti apa persiapannya? Nah, kita langsung serahkan kepada Tribun Wajo untuk melaporkan. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuner. Saya Hardiansyah Gunawan, jurnalis Tribun Timur di Kabupaten Wajo. Saat ini DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Wajo akan menggelar musyawarah daerah. Musyawarah daerah yang ke-10. Kita tahu sebelumnya sempat beberapa kali ditunda karena beberapa hal teknis dan dijadwalkan akan terlaksana pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 mendatang. Saat ini saya sedang, untuk lebih jelasnya bagaimana kesiapan Musda ke-10 Partai Golkar ini, saat ini saya sedang bersama steering komite Musda ke-10 Golkar, yaitu Pak Anjakbar. Pak Anjakbar, bagaimana kesiapan panitia terkait Musda Golkar ke-10 ini? Ya, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih kepada Tribun Timur yang telah menyempatkan waktu hadir di DPD Partai Golkar Kabupaten Wajo. Jadi pada dasarnya bahwa Golkar Wajo sudah siap melaksanakan musda. Kemarin kita sudah lalui beberapa tahapan, di mana di awal Februari kemarin kita sudah lakukan penjaringan calon ketua sampai dengan fit sudah kita laksanakan. Di mana kemarin pada tanggal 15 Februari Dr. Basok sendiri yang datang mengambil formulir di Sekretariat DPD Partai Golkar Wajo, dan pada hari Kamis 18 melakukan pengembalian formulir, dan di tanggal 22 Februari Dr. Basok datang langsung lagi ke Partai Golkar untuk menyerahkan dukungannya daripada pemilik suara yang ada di Partai Golkar Kabupaten Wajo. Dan kemarin juga telah dilaksanakan fit and proper test di tanggal 10 Maret, di mana pelaksanaan fit-nya itu dilaksanakan di DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan, di mana Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan langsung yang menjadi panelis pada saat berlangsungnya fit and proper test. Jadi pada dasarnya, insya Allah jika tidak ada halangan lagi, Golkar Wajo akan melaksanakan dan nantinya di hari Sabtu. Pembukaannya itu direncanakan pada pukul 3.30 sore, di mana insya Allah Pak Ketua DPD 1 langsung yang akan hadir membuka musda ini di Kabupaten Wajo. Dan insya Allah kemungkinan besar musda kita ini akan terlaksana secara aklamasi, karena memang yang jadi calon itu cuma satu orang. Ya, terima kasih. Ya, begitulah Tribun Timur. Begitulah Tribuner. Jadi Kak Anjakbar ini, Musda Golkar sendiri ini hanya diikuti oleh satu calon saja ya? Ya, satu calon. Jadi kemarin kita buka hampir 2 minggu pembukaannya ini, kita buka ini pendaftaran, ternyata kemarin dikasih khusus bahwa ada banyak calon yang mendaftar, pada akhirnya ternyata cuma satu orang yang mendaftarkan diri. Jadi nantinya akan aklamasi ya? Insya Allah akan aklamasi. Melihat potensinya cuma satu calon. Ya. Oke. Ya. Baik, untuk laporan dari Tribun Wajo, mungkin saya ingin bertanya lagi kepada Bapak ya, Bapak Andi Akbar, mungkin bisa disampaikan juga kepada Tribuner semuanya di rumah yang mungkin penasaran sekali ya, karena memang ini menarik kenapa mungkin dari sekian banyaknya kader-kader Golkar yang ada di Kabupaten Wajo, kenapa kemudian hanya satu yang maju? Apakah memang sampai saat ini kader Golkar di Wajo itu kekurangan figur yang mungkin bisa jadi pemimpin, atau memang juga mereka mempercayakan kepada
satu calon ini nih untuk memimpin Golkar di Wajo. Silakan Pak. Ya. Pada dasarnya memang Dr. Baso ini adalah bagian daripada Golkar. Dr. Baso ini adalah pengurus Partai Golkar Sulawesi Selatan. Dan sebelum dia menjadi pengurus di provinsi itu, Dr. Baso itu sudah bergabung di organisasi saya Partai Golkar yang didirikan, contoh di MKGR dia juga menjadi pengurus, di Kosgoro dia menjadi pengurus. Dan memang kenapa kita kemarin ini, artinya kenapa Dr. Baso sendiri yang menjadi calon sendiri di DPD Partai Golkar ini, karena memang pesan dari Pak Ketua DPD 1 kita bahwa yang ingin menjadi calon ketua itu harus menjadi calon bupati untuk pilkada yang akan datang. Jadi pada dasarnya Golkar Wajo itu insya Allah kita akan berjuang kembali, mudah-mudahan kontestan berikutnya Dr. Baso bisa maju kembali calon bupati. Dan memang itu menjadi harapan kita semua, kader-kader di bawah ini, kenapa kita memilih atau kenapa Dr. Baso menjadi calon tunggal di Partai Golkar. Bukan berarti kita kekurangan kader, karena memang yang potensial kader kita yang kita dorong itu saat ini menjadi ketua itu dan menjadi calon itu ya Dr. Baso, karena melihat potensi kemarin, sehingga kita melihat ke depan ini bahwa insya Allah Dr. lah bisa menjadi calon bupati kembali pilkada yang akan datang. Ya, Tribuner perlu kita ketahui bahwa Dr. Baso Rahmanuddin sendiri ini adalah pernah bertarung pada pilkada 2018 lalu di Kabupaten Wajo, tapi pada saat itu beliau belum beruntung pada saat itu, hingga pada saat itu Dr. Baso kalah pada pilkada 2018 lalu. Oke. Jadi Tribuners ya, tadi sudah mendengarkan secara langsung bahwasanya pada Musda ke-10 Golkar ya, di Kabupaten Wajo nantinya hanya ada satu calon yang memang diusung, yaitu Dr. Baso, yang memang dipercaya sebagai figurnya orang Wajo ya, sebagai figur di Kabupaten Wajo yang memang dipercaya oleh Partai Golkar sendiri. Dan mungkin Tribuners sendiri juga penasaran, kan kalau tadi sampaikan bahwasanya kemungkinan jika tidak ada arah melintang ya, Tribuners ya, tidak ada tidak ada penghalang, nantinya akan dilaksanakan pada Sabtu yang akan datang, berarti ya tanggal 20 berapa, mungkin bisa diulang? Tanggal 27 Maret. Tanggal 27 Maret 2021 mendatang. Nah, mungkin bisa disampaikan bagaimana dengan persiapannya, karena kita tahu sekarang kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 ya, dan tadi kalau disampaikan kan ternyata di Wajo juga banyak kader nih. Apakah memang dibatasi atau seperti apa yang datang nantinya, atau mungkin pelaksananya akan dilakukan secara online, atau seperti apa? Mungkin bisa dijabarkan juga biar Tribuners di rumah juga tahu. Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya pelaksanaan musda kita tidak lepas daripada koordinasi kita dengan pemerintah daerah, baik dari gugus COVID-19 maupun dengan kepolisian. Jadi terkait dengan musda kita ini, kita sering berkomunikasi dengan kepolisian terkait dengan pelaksanaan kegiatan kita ini. Insya Allah kegiatan kita ini langsung, tapi terbatas, dalam artian yang insya Allah pada saat yang hadir pada saat ini nanti hanya pemilik suara, ditambah dengan pengurus kabupaten dan pengurus provinsi. Jadi memang kita batasi orang untuk terkait dengan kegiatan ini. Dan kita laksanakan kegiatan ini betul-betul dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar yang telah diterapkan, baik dari segi peserta masuk kita sudah siapkan cuci tangan, jaga jarak di dalam ruangan, maupun kita siapkan masker bagi teman-teman atau peserta yang tidak memakai masker. Jadi insya Allah penerapan protokol kesehatannya kita laksanakan sesuai dengan anjuran yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan musda kita nantinya. Gimana rencananya Pak nantinya? Di sekretariat Golkar atau di aula Partai Golkar Kabupaten Wajo. Jadi di Golkar kita ini kita memiliki aula, jadi kita laksanakan di aula Partai Golkar Kabupaten Wajo sendirinya di Jalan Beringin. Di Jalan Beringin Kabupaten, di Kota Wajo ya? Kota Wajo. Di Kota Wajo. Luar biasa ya Tribuners ya, karena emang kita sekarang masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 ya, meskipun mungkin sudah sebagian instansi yang melaksanakan vaksin, tapi kan itu juga belum secara menyeluruh. Artinya meskipun juga sudah vaksin sudah direalisasikan, tapi
protokol kesehatan juga harus tetap utama biar kita semuanya juga terhindar dari penyebaran COVID-19. Baik, Tribuners juga mungkin tadi belum disebutkan atau mungkin kalian juga penasaran ya, saya juga penasaran ada berapa sih totalnya peserta yang nantinya akan hadir pada Musda ke-10 Golkar di Wajo ini, dan mungkin juga apakah akan disiarkan juga via live streaming gitu Pak, karena kan kita tahu sekarang orang semua punya smartphone, bisa akses dimanapun, apalagi kalau tadi disampaikan juga sangat ketat, sangat terbatas, otomatis juga mungkin kader-kader lain yang tidak menjadi peserta juga ingin menyaksikan seperti apa proses musdanya. Jadi mungkin apakah ada live-nya atau seperti apa? Silakan Pak. Jadi terkait dengan peserta yang akan hadir itu, insya Allah pemilik suara itu sekitar 30-an lebih, ditambah dengan DPD 1 dan DPD 2. Jadi kemungkinan peserta yang hadir itu sekitar 70 orang yang akan hadir pada saat pembukaan di kantor DPD 2 Partai Golkar. Terkait dengan live streamingnya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan, karena mengingat bahwa Musda memang ini sangat dinanti-nantikan di Kabupaten Wajo, dan memang tidak memberikan batasan kepada teman-teman media untuk hadir, datang, mengikut daripada kegiatan kita nantinya di DPD 2 Partai Golkar. Tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya tadi disampaikan Pak. Baik, Tribuners mungkin juga ingin lebih tahu, dan masyarakat Wajo mungkin juga khususnya yang sudah sangat menantikan ya Musda ke-10 Golkar di Kabupaten Wajo ini. Apakah sekarang atau mungkin bisa digambarkan Pak sekarang persiapannya, mungkin apakah di sekitar Jalan Beringin misalnya sudah ada umbul-umbul atau seperti apa yang menunjukkan bahwasanya Golkar di Wajo memang sudah sangat siap untuk melaksanakan Musda? Iya, jadi terkait dengan atribut-atribut mulai nanti malam sudah mulai terpasang, tapi atribut yang dulu sudah kita pasang terkait dengan jadwal pertama yang tertunda itu sudah kita cabut, dan alhamdulillah kalau di Wajo Mbak hari ini hampir semua di kota maupun di batas kota itu hampir semuanya warna kuning. Wes, jadi berubah jadi warna kuning ya, untuk menunjukkan bahwasanya memang sudah sangat siap melaksanakan Musda yang sempat tertunda ya Pak ya, sempat tertunda. Ya, mungkin dari wartawan Wajo mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, silakan. Ya mungkin cukup Mbak Sukma. Oke, kalau begitu mungkin Pak untuk Pak Andi Akbar ada pesan atau mungkin sebagai closing statement nih untuk Tribuners di rumah semuanya yang sudah sangat menantikan informasi dari Golkar Wajo. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya menyampaikan bahwa terima kasih kepada teman-teman media, dan saya minta kepada Tribun Timur mudah-mudahan bisa mensupport daripada kegiatan kita nantinya pada saat Musda ke-10 ini pada tanggal 27, karena meriahnya acara kita di media ini tergantung daripada media-media yang akan mempublikasikan kegiatan kita nantinya di tanggal 27 ini. Jadi insya Allah kegiatan kita ini tetap akan mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Insya Allah semua akan kita laksanakan, dan mudah-mudahan Musda kita ini berjalan lancar sehingga ketua kita baru nanti ini bisa terpilih secara baik dan Musda kita berjalan dengan lancar. Ini yang bisa saya sampaikan. Artinya harapan kita semua ya, harapan masyarakat Wajo khususnya mungkin kader-kader Golkar, bagaimana pelaksanaan Musda ini bisa berjalan dengan maksimal gitu ya Pak Andi Akbar ya, tanpa ada hambatan dan kendala-kendala ya, meskipun sekarang situasinya masih pandemi COVID-19. Baik, kalau gitu kita akhir dulu mungkin untuk kita break dulu sejenak ya, dan kita akan kembali lagi mungkin setelah video berikut ini.
Tribuners, wisata virtual Tribuners seri pertama akan saya mulai dengan menyambangi salah satu destinasi terbaik di Sulawesi Selatan. Saya akan bergegas bersama para tim dan akan menuju Taman Wisata Alam Bantimurung. Pastinya lokasi ini tak asing lagi buat kalian. So, seperti apa perjalanan saya? Apa saja yang akan kita jelajahi di Bantimurung? Ikuti terus Tribuners. Saya dan tim tiba di Bantimurung. Wah, tak sabar nih, ingin menjelajahi dan langsung menyaksikan air terjun yang begitu indah. Selama masa pandemi virus corona mengharuskan kita mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah. Berjalan-jalan pun tak bisa, menikmati tempat wisata pun tak bisa. Namun melalui program Tribun Timur, Anda tetap bisa menikmati wisata yang ada di Sulawesi Selatan melalui wisata virtual Tribuners. So, pada seri pertama kali ini spesialnya kami telah mengunjungi salah satu tempat destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan, yakni Bantimurung. Seperti apa perjalanan saya? Ayo ikuti terus. Tribuners, ini wajib untuk diketahui karena masih masa pandemi, pihak pengelola sudah menyiapkan berbagai rangkaian protokol kesehatan untuk para pengunjung sesuai dengan standar operasional yang berlaku, seperti mencuci tangan, pengecekan suhu badan, dan ingat, pengunjung harus menggunakan masker. Bagi kalian yang sakit seperti flu dan demam, tak diperbolehkan masuk Tribuners. Untungnya, saya dan tim sehat bugar, jadi semuanya bisa masuk. Yeay! Nah, Tribuners, Bantimurung begitu identik dengan kupu-kupu. Jangan heran jika sambil berjalan terkadang melihat banyak kupu-kupu yang berterbangan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang jenis kupu-kupu apa saja yang ada di Bantimurung, saya akan menyambangi Museum Kupu-Kupu yang tak jauh dari pintu masuk area wisata Bantimurung. Nah, salah satu tempat menarik juga yang bisa kalian sambangi ketika berada di Bantimurung adalah Museum Kupu-Kupunya. Cuma karena berhubung saat ini pengunjung juga tak terlalu banyak, mungkin akses untuk masuk ke dalam museum ditutup, sehingga kita juga tidak bisa melihat ke dalam. Nah, salah satu spot yang paling ikonik ketika berada di Bantimurung adalah tempat ini. Pasalnya, setiap para pengunjung yang datang di Bantimurung pasti selalu berfoto di tempat ini. Sama seperti saya bakal berselfie ria di sini. Nah, sembari saya lihat hasil foto selfie saya tadi, saya duduk sebentar dulu guys. Sambil menikmati suasana asri dari Bantimurung. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa
di seluruh tempat duduk yang ada di Bantimurung sudah digunakan tanda silang. Ini berarti pada saat pandemi seperti ini, pihak dari pengelola Bantimurung sudah memberlakukan physical distancing agar pengunjung tidak takut lagi untuk berwisata karena sudah bisa terjaga. Oh iya, selain terdapat banyak spot foto yang menarik, pengelola tempat wisata ini juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya seperti masjid, penginapan, trotoar unik, cottage, dan masih banyak lagi. Ada juga bangunan masjid tua yang hingga saat ini masih terus digunakan oleh para pengunjung. Nah, jika kalian melihat suasana gazebo yang sudah terantai ini merupakan salah satu upaya dari pengelola untuk menjaga agar tidak ada kontak langsung fisik dari para pengunjung, sehingga selain pengunjungnya dibatasi, tentunya gazebo-gazebo ini juga terantai agar tidak terlalu banyak interaksi pengunjung yang ada di dalamnya. Tapi meski demikian, buat kalian yang kesepian hatinya, jangan merantai hati kalian. Tetaplah membuka kepada orang yang mencintai kalian. Asik nggak? Semakin berjalan ke dalam, suara air terjun kian terdengar. Saatnya saya mengunjungi spot terfavorit di Bantimurung ini. Air terjun Bantimurung yang memiliki tinggi 15 meter dan lebar 20 meter ini tidak mempunyai palung. Curahan airnya jatuh di landasan yang berupa lapisan batu kapur yang sudah mengeras serta dilapisi mineral dari aliran air selama ratusan tahun. Hal itu tentu saja membuat air terjunnya menjadi tempat permandian bagi pengunjung karena kedalamannya hanya berkisar antara mata kaki hingga pinggang orang dewasa. Setelah puas menikmati spot-spot wisata menarik yang ada di Bantimurung ini, saatnya pulang. Sampai jumpa di wisata virtual Tribuners berikutnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners ya, kembali lagi tentunya masih bersama saya Sukmawati Ibrahim dan kita lanjut ke live on the spot berikutnya ya. Dan saat ini sudah terhubung langsung di lapangan reporter kita, reporter Tribun Timur Muhammad Fadli Ali ya. Oke, Pak Fadli mungkin kita langsung disapa dulu Tribuners di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mungkin ini Mbak Sukma. Ya. Ya, saat ini. Oke, silakan. Luar ruang Pola. Ya. Kita ada di luar ruang Pola di kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.
saat ini mungkin sebentar akan saya laporkan bagaimana kondisi di ruang pola sendiri, lokasi, tempat berlangsungnya pelantikan dan pengambilan sumpah 400 fungsional lingkup Provinsi Sulawesi Selatan. 400 fungsional yang akan dilantik ya? Iya betul Mbak Sukma. Bagaimana dengan mungkin sebagai gambaran awal bisa disampaikan juga kepada Tribuners di rumah, karena kan sekarang masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh penyelenggara atau panitia, kalau ternyata ini kan banyak sekali kalau 400 yang akan dilantik, atau mungkin online, atau mereka datang langsung ke lokasi, atau seperti apa, Kak Fadli? Oke, baik, Mbak Sukma. Ini kalau kita lihat di lokasi acara, bisa dilihat sebenarnya bukan 400 begitu yang berada di lokasi, tapi suasananya dibuat sesuai dengan protokol kesehatan. Dari 400 yang akan dilantik dan disumpah, cuma ada 100 orang di dalam ruangan yang kemudian akan disumpah dan diambil sumpahnya oleh Sekprof Abdul Hayat Ghani. Saat ini kondisinya belum dimulai, tapi sementara menunggu Sekprof yang sebentar akan datang ke ruangan. Jadi seluruhnya sudah sesuai dengan protokol kesehatan, ada jaga jarak, semua peserta menggunakan masker, dan sistemnya menggunakan sistem hibrid. Hibrid ini ada on the spot, ada online, Mbak. Oke, jadi kalau 300-nya berarti dari rumah ya, Mas Fadli ya? Iya, daring gitu. Benar maksudnya. Dan kalau memang dijadwalkan sendiri jam berapa dimulai pelantikannya? Kenapa sampai yang akan melantik belum datang? Apakah ada informasi mereka sudah di jalan atau seperti apa? Ya, kalau melihat agenda acara Mbak Sukma, ini dimulai pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, Mbak Sukma. Berarti sudah lewat 19 menit ya? Begitu demikian, Mbak Sukma. Tapi sesuai dengan arahan protokol, Pak Sekprof Abdul Hayat Ghani sudah menuju ke ruang pola ini, langsung mengambil atau memimpin jalannya acara. Apakah ini juga terbuka untuk awak media untuk masuk ya, Mas Fadli ya? Tidak ada batasan misalnya bahwa ini sifatnya privat atau seperti apa? Atau bebas saja untuk meliput seluruh rangkaian acara? Soal peliputan, alhamdulillah saya sudah berada di dalam, makanya ini juga terbuka juga untuk umum, tapi begitulah karena pandemi COVID-19 sehingga beberapa wartawan saja mungkin yang bisa masuk dan mematuhi protokol kesehatan bersama. Tapi dalam kondisi seperti ini, pantauan kami sendiri di lapangan, mungkin hanya saja ini masuk wartawan yang kemudian hanya Tribun Timur yang ada di lokasi ya, karena mungkin juga nanti ada press release yang disebar oleh humasnya kalau seperti itu. Mas Fadli mungkin juga bisa diberi bocoran sedikit sebelum pelantikan berlangsung. Kira-kira sebentar selain pelantikan langsung oleh Bapak Abdul Hayat Ghani, ada rangkaian acara apa lagi nih yang akan dihadirkan juga pada kesempatan kali ini? Ya, kalau seremoni seperti ini mengingat pandemi, Mas, semua sebelumnya kalau pelantikan dan pengambilan sumpah itu ada foto-foto bareng, ada salam-salaman. Ini tidak ditiadakan, Mbak. Mengingat pandemi COVID-19 sehingga acara ini pun terbatas hanya 100 dari 400 yang akan dilantik. Ini sudah dengan kapasitas gedung. Jadi kalau selesai proses pengambilan sumpah dan pelantikan ini sudah selesai juga acaranya. Langsung bubar ya. Selain Sekprof, Mas Fadli, nanti diagendakan akan hadir siapa lagi untuk menyaksikan secara langsung pelantikan? Kalau pelantikannya sendiri, sejauh ini di agenda acara yang di-share oleh Humas sendiri ini cuma Sekprof untuk pejabat eselon 2 yang hadir. Mungkin sebentar ada Kepala BKAD atau Badan
Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Selatan yang turut mendampingi Pak Sekprov gitu, Mas. Mas Fadli, apakah bisa mungkin diwawancara salah satu calon yang akan disumpah atau seperti apa? Siapa tahu mereka ingin membagikan perasaannya atau pengalamannya atau seperti apa mungkin menjelang pelantikan? Iya, mohon maaf Mbak Sukma karena protokol kesehatan ini tadi saya mau wawancara beberapa orang tapi infonya setelah pelantikan saja katanya, tapi seperti itu ya. Iya, soalnya mereka fokus dulu acara ini baru lagi dak-dikduk juga ini sepertinya ya, untuk mengemban amanah atau tugas baru yang akan dijalankan nantinya. Gitu Mas. Siap. Belum ada tanda-tanda Sekprov hadir di lokasi, Mas Fadli? Masih belum ada, Mas. Belum ada. Oke, Tribuners ya, sembari kita menunggu, sembari kita menantikan kehadiran Sekprov Provinsi Sulawesi Selatan ya, Bapak Hayat Gani untuk melantik 400 petugas pejabat fungsional ya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saat ini juga reporter Tribun Timur Muhammad Fadli Ali juga sudah standby, sudah dari tadi menanti ya untuk meliput langsung pelaksanaan pelantikan. Tetapi sebagaimana jadwalnya dijadwalkan pada 14.30, hanya saja sekarang sudah pukul 14.53, acara belum dimulai karena masih menunggu ya Pak Sekprov untuk tiba di lokasi. Tetapi tadi seperti disampaikan bahwasannya semua pelaksanaan itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari 400 pejabat fungsional yang akan dilantik, yang dihadirkan di lokasi hanya 100 orang ya. Selebihnya menyaksikan atau ikut mengikuti pelantikan secara online. Dan kalau kita lihat juga pantauan sekarang ya, laporan on the spot langsung di lapangan, mereka lagi prepare, mereka tetap di tempat duduknya masing-masing ya. Mungkin juga ada yang dak-dikduk menantikan, sudah tidak sabar dilantik, tetapi harus sabar juga pastinya ya, karena belum ada Pak Sekprov. Dan kalau kita lihat juga memang kalau dibilang kerumunan juga tidak ya, benar sih ya, mereka sudah dengan protokol kesehatan, supaya juga jarak kursinya sudah diatur sedemikian rupa, dan hanya ada beberapa di bagian belakang yang sepertinya sedang ngobrol-ngobrol santai. Dan yang selebihnya fokus nih, mungkin ada yang fokus di handphonenya, ada yang fokus melihat ke layar, atau mungkin ngobrol dengan di sampingnya, meskipun sebenarnya jaraknya ya mungkin sekitar 1 meter ya, 1 meter jarak kursi yang dijajar. Dan terpantau juga di lapangan juga terlihat mungkin beberapa yang sedang asik dengan handphonenya. Mungkin mereka lagi sibuk menantikan juga atau mengupdate informasi kapan Sekprov tiba di ruang pola Gubernur Sulawesi Selatan. Dan kalau kita melihat juga ini karpet merah ya Tribuners ya. Ini benar-benar ada karpet merah, terus ada kursi-kursi yang diatur sedemikian rupa ya, tentunya sudah siap menantikan pelantikan. Dan tadi kalau disampaikan juga oleh Mas Fadli, bahwasannya memang setelah proses pelantikan tidak ada kegiatan seremonial seperti foto-foto atau kegiatan seru lainnya, karena mengingat masih pandemi COVID-19 ya. Jadi mungkin nanti setelah pelantikan mereka akan langsung bubar. Tapi apakah benar seperti itu? Mungkin kita akan menantikan nanti bagaimana detailnya ya. Dan sembari menunggu, mungkin kita jeda sejenak dulu. Dan Tribuners tetap standby agar kita sama-sama bisa melihat secara langsung pelantikan 400 pejabat fungsional di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan.